Bab 45, tamu tak diundang. Semua orang langsung menoleh ke arah pintu masuk. Seorang wanita parubaya dengan gaun merah menyala melangkah masuk dengan aura yang sangat kuat. Semua orang terdiam sejenak, seolah merasakan bahwa situasi malam ini akan berlangsung berbeda dari yang mereka perkirakan. Namun, tidak ada yang menyangka bahwa wanita yang baru saja datang adalah sosok yang bahkan bisa menandingi kekuatan Vivian. "Maaf, Anda siapa?" tanya Grace sambil melangkah ke depan. Wanita itu menoleh ke arah Grace dan balik bertanya, "Kamu sendiri siapa? Kamu tidak perlu tahu siapa aku dan kamu juga tidak punya hak untuk menghalangiku." Karina yang berada di belakang wanita itu pun segera berkata, "Tante, dia ibunya Emma." Dengan acuh tak acuh, wanita itu berkata, "Pantas saja kamu tidak mengenalku. Kamu tidak punya hak untuk berbicara denganku dan aku tidak datang untuk bertemu denganmu. Jadi, minggir dari hadapanku." Grace menyadari bahwa wanita di hadapannya bukanlah orang sembarangan. Namun, karena sikap kasar wanita itu, dia hanya bisa berkata, "Putri saya sedang dilamar. Terlepas dari siapa yang Anda cari atau apa yang Anda inginkan, kita bisa membicarakannya nanti." Wanita itu tertawa sinis, lalu berkata dengan nada angkuh, "Putrimu." Si jalang yang senang menggoda pria itu. Pernyataan itu bagaikan aib yang mencoreng nama baik keluarga Golding. Wajah Grace memerah menahan amarah. "Kamu." Sebelum dia sempat menyelesaikan kalimatnya, wanita itu sudah melayangkan tamparan keras ke wajahnya. Kejadian tak terduga itu tidak hanya merusak suasana meriah pesta ulang tahun Vivian, tetapi juga menghentikan proses lamaran Sander dan Emma yang sedang berlangsung. Anehnya, suasana tetap tenang dan tidak ada seorang pun yang terlihat terkejut. Dalam situasi yang genting dan tanpa ada yang berani membantu, hanya Bruce yang berani maju untuk melindungi istrinya. Joseph juga ingin membantu Grace, tetapi dia ditahan oleh Monica. "Apa kamu mau mati?" Wanita itu jelas bukan orang sembarangan. Masalah yang dibuat Emma dan ibunya adalah urusan mereka sendiri. Biarkan mereka yang menghadapinya. Setelah ragu-ragu sejenak, Joseph akhirnya memilih mundur dan bergabung dengan tamu undangan lainnya. Grace tertegun dan berkata dengan marah, "Beraninya kamu menamparku." Wanita itu menyeringai jahat, lalu berkata dengan angkuh, "Kamu sudah membesarkan putrimu dengan sembarangan. Jadi kamu juga harus bertanggung jawab. Tamparan itu adalah hadiah untukmu. Jika kamu tidak segera pergi dari sini, jangan salahkan aku jika aku bersikap lebih kasar lagi padamu." Wanita itu kembali mengangkat tangannya dan bersiap untuk menamparkan Grace lagi. Saat Grace hendak dipermalukan kembali, Emma tiba-tiba melangkah maju, menyibakkan roknya, dan mencengkeram pergelangan tangan wanita itu. Namun, Grace malah mendesak Emma untuk tidak memedulikannya dan berkata, "Emma, ini bukan urusanmu. Cepat pergi saja dengan Sander." Wanita itu menoleh ke arah Emma dan bertanya, "Siapa kamu?" Karina pun dengan sigap langsung berkata, "Tante, dia Emma." Mengabaikan desakan ibunya, Emma melepaskan tangan wanita itu dan berkata, "Benar, saya Emma. Jika Anda punya masalah dengan saya, Anda bisa hadapi saya secara langsung." Wanita itu menatap tajam ke arah Emma, lalu berkata dengan sinis, "Pantas saja para pria terpesona olehmu. Kecantikanmu memang menawan. Tapi, dengan latar belakang keluargamu yang biasa-biasa saja, bagaimana mungkin kamu bisa hadir di pesta keluarga Hart yang terhormat?" Ucapan pedas dan sikap angkuhnya tidak hanya membuat keluarga Hart tercengang, tetapi juga membuat Sander memilih untuk diam. Saat melihat Emma yang tengah menghadapi kesulitan sendirian, Andreas pun tidak tinggal diam. Namun, Christy segera menarik lengan Andreas dan berkata, "Andreas,
Apa yang kamu lakukan? Andreas mengangkat alis, lalu berkata dengan nada datar. Wanita itu sangat sombong. Aku tidak bisa membiarkannya begitu saja. Kristi mencoba menenangkannya dan berkata dengan suara lirih. Meskipun kamu tidak senang melihat sikapnya, bukan berarti kamu bisa ikut campur. Apa kamu lupa dengan ucapan keluarga Golding tadi? Sander adalah calon menantu pilihan mereka. Dia saja tidak bersuara. Jadi apa hakmu untuk ikut campur dalam masalah ini? Andreas terdiam sejenak seolah merenungkan ucapan Kristi. Kristi pun melanjutkan dengan nada lebih lembut. Andreas, aku tidak bermaksud untuk menghalangimu. Tapi wanita itu adalah Elizabeth Hart. Secara hierarki keluarga, dia adalah tantenya Nona Vivian dan pengaruhnya sangat besar di keluarga Hart. Karena pernikahannya yang tidak bahagia, dia menjadi sangat arogan sehingga tidak ada yang berani menentang keinginannya. Jika kamu ikut campur masalah ini, justru kamu akan menyulitkan Nona Vivian. Di sisi lain, Vivian mengalihkan pandangannya dari Andreas dan berdiri untuk membela Emma. Tante, Nona Emma adalah tamuku. Elizabeth tersadar dan langsung menatap Vivian sambil berkata, Vivian, aku minta maaf karena sudah merusak pesta ulang tahunmu. Tapi, kamu harus tahu bahwa keluarga Hart adalah keluarga terpandang di Alverton. Mengundang wanita sepertinya di pesta ini akan mencemarkan nama baik keluarga kita. Vivian mengerutkan kening, lalu berkata, sepertinya ada kesalahpahaman di sini. Nona Emma adalah tunangan Sander. Benar. Di mana Sander? Cepat keluar, teriak Elizabeth dengan kesal. Karena sadar tidak bisa menghindar dari situasi ini, Sander pun hanya bisa melangkah ke depan dan berkata dengan hormat, saya di sini, Bu Elizabeth. Elizabeth masih bersikap sopan, tetapi dia berkata dengan nada mencemooh, oh, bajingan sepertimu ternyata masih mengingatku. Kupikir kamu sudah melupakanku setelah bekerja dengan nyaman di keluarga Hart selama 2 tahun terakhir. Sander tidak berani menyinggung perasaannya. Jadi dia merendah dan berkata dengan penuh hormat, bagaimana mungkin saya lupa dengan Anda? Jika bukan karena kebaikan hati Bu Elizabeth yang membawa saya ke sini, saya tidak akan mungkin bisa mendapatkan posisi saya yang sekarang. Elizabeth mengangguk puas, lalu berkata dengan mengejek, kudengar wanita yang bernama Emma ini adalah tunanganmu. Sander terlihat ragu sejenak, lalu berkata, saya belum resmi melamarnya. Elizabeth pun langsung berkata tegas, bagus, aku menentang pernikahan ini. Aku sudah membuatmu sukses dan aku tidak ingin melihatmu merusak masa depanmu sendiri. Selain itu, wanita seperti dia tidak pantas untukmu. Sander terlihat bingung, lalu berkata dengan ragu-ragu, Bu Elizabeth. Elizabeth mengangkat alisnya sambil menatap Sander dengan tatapan tajam. Ada apa? Apa kamu mau menentangku? Bab 46, Pertarungan Harga Diri. Sander hanyut dalam dilema yang sangat sulit. Pada awalnya, dia hanya ingin bersenang-senang dengan Emma tanpa ada maksud serius. Namun, kini segalanya telah berubah. Tindakan Emma malam ini meninggalkan bekas yang begitu mendalam padanya. Bukan berarti dia tidak bisa menikahi wanita lain selain Emma. Tapi dia tak mungkin melepaskannya begitu saja. Dia tidak akan pernah merasa puas jika itu yang terjadi. Namun, Elizabeth memiliki kekuatan besar di dalam grup Hart. Bahkan memiliki kursi di Dewan Direksi. Jika dia sampai menyinggung Elizabeth, itu akan merugikan kepentingannya sendiri. Apakah sebanding menyinggung sekutu yang begitu kuat hanya demi Emma? Emma berdiri kaku dengan tangan dan kakinya terasa dingin. Selama 2 tahun penuh, dia menunggu pernikahan ini, menanggung segala penderitaan dan pengorbanan. Meskipun dihujani berbagai kritikan oleh banyak orang, dia tetap bertahan dengan tekad yang kuat. Jadi, hari ini,
Dia menghadapi Elizabeth dan tidak peduli siapapun yang hadir. Emma tidak takut, namun semua ini bergantung pada satu hal, Sander haruslah seorang pria yang layak atas segala yang telah dia korbankan. Namun saat menyaksikan keraguan Sander, Emma merasakan pahitnya pengkhianatan. Seorang pria seperti dia, yang lemah dan pengecut, tidak layak untuknya mengorbankan segalanya. Elizabeth juga memperhatikan keraguan Sander, lalu menatap tajam ke arah Emma. Sander, salah satu pemuda paling dihormati di Laut Timur, terpesona olehmu. Wanita keluarga Golding rupanya memiliki kekuatan yang tersembunyi. Tidak disangka, keluarga kecil dan tidak berarti seperti kalian bisa melahirkan seorang wanita penggoda seperti dirimu. Apakah ini warisan keluarga? Suara Emma menjadi dingin. Tolong berbicara dengan lebih hormat. Nada suara Elizabeth tajam. Hormati. Apa yang membuatmu pikir kamu pantas mendapatkannya? Mengabaikan permohonan ibunya, Emma melangkah maju dengan penuh percaya diri. Tatapannya tajam menembus Elizabeth. Suaranya penuh amarah. Mengapa aku tidak layak dihormati? Pernikahanku dengan Sander telah ditetapkan 2 tahun lalu. Sejak kapan itu menjadi urusanmu? Jika Bu Elizabeth begitu bangga dengan asal-usulnya, apakah itu berarti kamu dapat memaksa orang lain untuk mengkhianati janji mereka hanya karena keinginanmu? Jika ini adalah tradisi keluarga Hart yang disebut-sebut itu, maka aku, wanita dari keluarga sederhana, benar-benar mendapatkan pelajaran baru hari ini. Mata Elizabeth menyipit, tatapannya semakin dingin. Apakah kamu berbicara padaku seperti itu? Emma berdiri tegak dan tanpa rasa takut, menatap balik dengan kebanggaan. Iya, memangnya kenapa? Ruangan itu seketika hening. Tidak ada yang menyangka Emma akan berani bertindak demikian. Tadi dia berhasil menghadapi Vivian, tapi kini, menghadapi Elizabeth yang lebih sulit, dia tetap berani bersikap begitu menantang. Sander buru-buru maju untuk menengahi. Berpura-pura menegur, Emma, berhenti dengan omong kosong ini. Bu Elizabeth tidak bermaksud seperti itu. Segera minta maaf padanya. Emma menatap Sander dengan tatapan tajam. Senyum sinisnya penuh dengan penghinaan. Sander, wanita ini baru saja menghina calon istrimu di depan matamu. Dan kamu malah menyuruhku untuk meminta maaf. Kamu ini seorang pria, kan? Kenapa kamu takut? Mata Sander berkilat marah. Cukup. Jangan kira karena aku memaafkanmu, kamu bisa bertindak sembarangan. Kamu bahkan belum menikah dengan keluarga Vanderbilt. Ini bukan tempatmu untuk bersikap seenaknya. Segera minta maaf pada Bu Elizabeth. Emma menangkap ancaman dalam kata-katanya. Dengan suara tajam, dia membalikkan keadaan. Baiklah, jika kamu memaksaku, aku akan meminta maaf. Namun sebelum itu, Bu Elizabeth, kamu harus berlutut dan meminta maaf kepada ibuku. Elizabeth terkekeh seolah mendengar lelucon. Minta maaf padanya. Emma mengangguk dengan penuh keyakinan. Ya, itu benar. Apakah kamu di sini untuk mendukung si pengkhianat Karina atau untuk menegakkan kebenaran? Hadapilah aku, Emma. Namun ingatlah, kejahatan tidak mengenal keturunan dan penderitaan tidak mengenal batas keluarga. Bahkan aku yang berasal dari latar belakang sederhana, memahami prinsip dasar kemanusiaan ini. Sebagai anggota keluarga terhormat, bukankah ini adalah etika dasar yang harus kamu tunjukkan? Pada saat itu, kata-kata Emma seperti pedang tajam, menusuk hati lawan tanpa ampun. Orang-orang di ruangan itu tak bisa menahan napas. Bahkan ekspresi Vivian pun berubah, seolah mencoba menebak niat Emma. Emma tahu betul akibat dari menyinggung Elizabeth. Tapi dia juga sadar bahwa wanita seperti Elizabeth tidak akan mundur hanya karena dia mengalah. Jika dia menunjukkan sedikit saja ketakutan,
Pembalasan yang diterima akan jauh lebih kejam. Dan pernikahannya dengan Sander akan hancur berantakan. Sejak Elizabeth muncul, Emma tahu tidak ada cara untuk menyelesaikan ini dengan damai. Dia tidak punya pilihan selain menghadapinya secara langsung. Tidak ada jalan mundur. Di belakangnya ada jurang. Satu langkah mundur berarti hanya ada satu kepastian, yaitu sebuah kehancuran. Alih-alih marah seperti yang Emma harapkan, Elizabeth justru tertawa, menarik. Tidak heran Sander pun tak bisa mengendalikanmu. Sebelum Emma sempat menjawab, Elizabeth melembutkan nada suaranya. Baiklah, karena kamu begitu berani dan teguh. Aku punya satu pertanyaan untukmu, katanya. Beberapa waktu lalu kamu tidur dengan seorang sopir. Benarkah itu? Jika kamu jujur denganku, aku tidak hanya akan meminta maaf pada ibumu sekarang, tapi aku juga akan meminta maaf padamu. Setelah itu, aku akan pergi dan berjanji tidak akan lagi campur tangan dalam pernikahanmu dengan Sander. Karina yang berdiri di samping panik. Bibi. Elizabeth mengabaikannya dan mengubah nada bicaranya lagi. Tapi jika kamu terlalu takut untuk mengakuinya, mungkin saja aku akan memaafkan. Mengingat wajah Sander. Tapi, Emma, jika kamu bahkan tidak berani mengakui, apa hakmu untuk meminta rasa hormat dariku? Kamu mencermoohku karena menggunakan kekuasaan. Tapi bukankah kamu hanya menipu dirimu sendiri? Apa hakmu untuk meminta aku meminta maaf pada ibumu? Apa kamu pantas? Setelah Elizabeth mengucapkan kata-katanya, Emma langsung berada di pusat perhatian. Berdiri di ambang jurang yang dalam. Bersambung.